Halo semua, salam seluas-luasnya. Hari ini saya akan membahas yang sebenarnya bahan ini seharusnya tidak boleh dipublikasikan. Tapi karena hal ini membuat saya resah beberapa hari ini, maka terpaksa saya akan posting hal yang kalian tidak tahu kejadian kemarin. Lalu apa yang akan menjadi pembahasan pada video kali ini? Dan ini masih sambungan dan lanjutan dari episode 50 di channel saya ini. Ini perlu dibuka nggak, Pak? Nggak usah. Hah? Cuma ini aja kan? Udah nggak usah. Ya nggak usah. Udah. Ketemu. Udah. Buka aja, buka. Buka aja nggak? Buka jangan. Hah? Nggak usah. Nggak usah ya. Ayo udah. Halo. Untung rokok, Cip. Asap sudah pada. Halo. Udah. Udah mati apinya? Udah mati dari palet. Dari apa? Dari palet. Palet itu. Palet terus kebakar? Iya. Bekas orang rokok ya? Iya, Bang. Dibuka aja ini dikit apa? Buka satu aja kita ya. Iya, buka satu aja. Takutnya nggak rame deh. Iya. Dia keluar. Kalau ini kan udah padam. Yang penting udah mati, tinggal kan? nunggu keluar aja. Udah. Kita keluar. Kita keluar aja dulu nanti kita. Ya ntar keluar aja kalau udah gelap tuh. Baru kita buka nih. Tapi pastiin dulu apinya mati. Iya. Ya kita jaga dulu. Udah dipastiin. Wah, Fitri, mana airnya? Stop ya. Di bawah nggak ada apa-apa. Tapi udah pasti mati ya? Udah pasti di deck ini, deck mod ini. Sama-sama rokok dalam situ kali ya? Iya, makanya so. Makanya 54 palko tuh awas nih kalau burung rokok itu. Udah yang penting apinya nggak ada api kan, cuma bara aja. Oke, matikan. Dah. Welcome aboard. Nah, kalian sudah melihat video itu kan? Sebelum saya masuk ke dalam pembahasan hari ini, saya ingin flashback video yang tayang pada akhir tahun 2021 kemarin yang saya tulis pada tanggal yang sama saat video ini ditayangkan di YouTube. Coba perhatikan baik-baik. 10 hal yang akan saya ungkap dan nanti akan saya angkat 8 hal aja. 2 hal ini akan saya simpan karena tidak layak untuk disampaikan di sini secara terbuka. Tapi nanti akan saya kasih bonus 1 hal tambahan. Jadi totalnya ada 9 hal yang akan saya angkat di sini dan 2 hal yang akan saya sampaikan secara 4 mata saja. By the way, 9 hal ini levelnya pedes-pedes semua. Oke, sudah didengar toh? Ada 2 hal yang saya simpan dan itu sudah terjadi di tahun 2022 ini. Tidak percaya? Oke, akan saya buktikan. Yang pertama itu adalah ada kejadian yang saya potong pada video KM Cloud yang akan berangkat dari Jakarta menuju Lombok untuk event MotoGP Mandalika kemarin. Ada banyak sekali saksi mata saat itu. Saya, beberapa ABK KM Bukit Siguntang yang waktu itu dok di Jakarta, Kapten dan Mualim KM Kelut, Takbut yang menarik KM Kelur keluar, dan beberapa orang kantor Pelni yang berada di Anjungan saat itu. Kejadian serupa yang saya maksud adalah KM Sinabung di Biak dan peristiwa KM Lausar di Dobo pada bulan Juni 2022 kemarin. Hal yang kedua yang saya maksud adalah insiden kebakaran KM Ciremai. By the way, pada bulan Desember kemarin KM Ciremai juga terbakar pada bagian cerobong asapnya.
Dan kemarin juga terbakar saat berlabuh di Rede setelah keluar dok. Belum sampai setahun dari kejadian yang pertama, KM Cermai sudah 2 kali terbakar ya. Tidak lama kemudian, ada insiden kebakaran juga di kapal Sabuk Nusantara 91 di Masalembo pada tanggal 19 September 2022 dan memakan 1 korban jiwa. Lalu, KM Umsini juga hampir terbakar kemarin saat akan berlayar dari Makassar menuju Surabaya. Beruntung saat itu ada satpam yang langsung beri laporan dan langsung sigap memadamkan api di bagian palka kapal. Jadi pada tahun 2022 ini sudah ada 3 kejadian kebakaran di dalam kapal PL nih. Dan yang saya yakini, penyebab kebakaran itu sudah pasti 100% dari api. Percaya deh, saya pun baru tahu loh hal ini. Yang jadi pertanyaannya itu adalah, sumber api ini datangnya dari mana? Kan nggak mungkin muncul sendiri tanpa ada sebab toh. Dari hasil pengamatan saya, catatannya, ini hasil pengamatan saya pribadi. Api itu bisa datang dari puntung rokok yang masih belum mati, korsleting listrik, kompor meledak, dan dari mancis. Tapi jika di dalam kapal, yang paling sering dijumpain itu adalah puntung rokok yang apinya belum mati alias masih menyala apinya. Hasil investigasi penyebab kebakaran di kapal itu, 80% itu mengarah sama puntung rokok dari rokok penumpang. Seperti contoh kasus pada tahun 1981 di KM Tampomas II. Lalu kapal Sabuk Nusantara yang terbakar juga karena rokok. Kemudian KM Umsini yang hampir terbakar kemarin juga dari puntung rokok salah satu TKBM yang berada di bagian palka. Jadi untuk para penumpang kapal yang doyan merokok di dalam dek-dek kapal, mau sampai kapan lagi kalian benar-benar akan taat peraturan yang melarang keras untuk merokok di dalam kapal? Sudah banyak contoh kasus loh. Jangan bilang kalian akan sadar diri jika yang menjadi korban dari kebakaran di kapal itu adalah kalian. Itu kan kejadiannya di kapal lain. Saya merokok di kapal ini aman-aman aja. Selama saya tidak menjadi korban kan saya bebas merokok di dalam kapal. Itu sebuah pemikiran yang dungu. Oh iya, untuk ibu-ibu yang merasa keberatan jika ada penumpang di sekitar Anda yang merokok di satu dek dengan Anda, jangan takut untuk menegur penumpang yang merokok tersebut. Kalau sudah ditegur tapi masih tetap merokok, marahin aja. Gunakan the power of emak-emak. Kalau masih juga diabaikan, langsung lapor ke kantor satpam kapal. Saya di dalam kapal juga begitu. Ketika ada yang merokok di dalam dek kapal, langsung saya tegur. Tegur di sini bukan berarti, "Hai bro, apa kabar?" Bukan seperti itu ya. Saya langsung bilang begini, "Tolong rokoknya dimatikan pak, tolong rokoknya dimatikan bang. Itu kapal kita kemarin terbakar gara-gara rokok. Dan untuk TKBM atau buruh, tolong jangan merokok di bagian palka kapal. Jangan sampai gara-gara 1 puntung rokok kalian nyawa kami melayang. Dan untuk kru kapal, terima kasih sudah sering menyiarkan larangan merokok di dalam kapal. Kalau bisa sebutkan saja contoh kapal Tampomas II yang terbakar gara-gara rokok penumpang. Mungkin karena tidak disebutkan nama kapal yang pernah terbakar gara-gara rokok penumpang, makanya penumpang pada cuek dan menganggap sebagai khayalan semata. Harusnya sebut aja, seperti tragedi Tampomas II di Masalembo pada tahun 1981, KM Tidar yang terbakar di Surabaya, lalu KM Kelut yang terbakar di bagian palka. Oke, sekian dari saya. Semoga tidak terjadi insiden kebakaran lagi ya. By the way, itu harusnya kru KM Umsini dikasih apresiasi dong karena berhasil memadamkan api sebelum terjadi kebakaran. Terima kasih sudah menonton video ini and see you in the next video.